Siang ini aku masih sibuk bekerja di tempat penjemuran gabah milik Pak Haji, Lur. Bersama dengan musim panen tadi, stok gabah yang masuk ke sini juga semakin banyak iki. Mesti kerja ekstra keras untuk menyemur dan mengolah gabah ini supaya hasilnya bagus. Biar terik panas begini, semangatku mengumpulkan pundi-pundi cuan tetap tinggi yo. Apalagi buat kalian yang kerja di tempat ber-AC dan duduk manis di kursi empuk, harus tetap semangat. Bun, Ya Pak, ambil belut ayo. belut buat apaan? Mau dimasak. Oh ya Pak. Ya tinggalin aja dah kerjanya tuh. Ya. Wah, tumben-tumbenan iki Pak Haji ngidam minta belut. Berhubung Big Boss yang suruh, ya wis, manut wae, Lur. Zaman saiki kerja mesti banyak sampingane, Lur. Sebelum beres satu, sudah disuruh yang lain. Untungnya ada Mbak Anggi yang setia menemani. Jadi aku ndak sendirian nih nyari belutnya. Biasanya setelah musim panen padi, belut-belut mulai naik ke permukaan, Lur. Terutama jika baru selesai hujan. Di saat seperti inilah kita bisa mencari belut di lubang-lubang yang mereka buat untuk keluar masuk ke tanah. Wah, cocok iki. Banyak jejak lubangnya juga. Ayo Mbak Anggi, kita kumpulin belutnya yang banyak. Katanya disuruh buat campuran sate pusut yo. Wah, mesti enak tenan iki, Lur. Selain di sawah, kita juga bisa mencari belut di sungai dangkal maupun rawa-rawa. Belut sawah atau lindung iki adalah spesies asli dari Asia Tenggara. Meski sekarang sudah mulai tersebar ke seluruh dunia. Biasanya, belut-belut ini memakan ikan-ikan kecil, cacing, dan sejenisnya di malam hari. Karena belut hewan yang aktif di malam hari. Belut-belut iki unik, Lur. Di usia muda, dia berjenis kelamin betina dan bertelur. Sementara pada usia dewasa, mereka akan berubah kelaminnya menjadi jantan atau istilahnya disebut hemaprodit. Nggak susah untuk menangkapnya, tinggal korek lubang persembunyiannya dan bisa kita paksa naik ke atas, Lur. Cuma yoiku rodo licin sithik. Kalau ndak biasa kayak Mbak Anggi iki, rodo geli gimana gitu ya Mbak. Wah, ndak terasa wis banyak iki Mbak. Yuk mulai wae, Pak Haji pasti sudah nunggu. Berapa jam belum Kak? Udah yuk, masak aja. Udah segini. Udah cukup? Ya, Udah, ayo ulang. ayo. Dulu aku siapin bumbunya dulu ya. Minta tolong ini belutnya dibersihin. Dipotong-potong sekalian nggak? Iya. Oh, ya. Sebelum bisa dicampur ke bahan makanan yang lain, belut-belut ini mau aku bersihkan dulu bagian dalamnya. Sekalian mau aku cuci bersih di air mengalir supaya kotoran yang ada di tanah bisa hilang. Oh iyo, belut iki salah satu bahan makanan yang banyak digemari orang-orang. Selain rasanya yang enak, kandungan gizi daging belut juga akeh, kayak protein dan vitamin. Nah, iki sekalian bagian dalam perutnya dibuang biar ndak amis, Lur. Kalau sudah bersih semua, sekarang
Mau tak potong kecil-kecil agar mudah ditumbuk dengan bumbu nantinya. Ngomong-ngomong soal bumbu, ada Mbak Anggi yang sudah menyiapkan semua bumbu sate pusutnya. Untuk membuat sate khas Lombok ini, kita membutuhkan banyak penyedap alami. Di antaranya kunyit, bawang putih, cabai, garam, daun jeruk, kelapa, dan lainnya. Semua bumbu harus dihaluskan dan nantinya dicampur dengan parutan kelapa. Campuran bumbu itulah yang nantinya bakal kita campur dengan daging belutnya. Untuk bagian kelapa, sebaiknya menggunakan kelapa yang sedikit tua karena rasanya lebih gurih. Dul, kerjaannya udah sampai mana? Ini udah bersih, tinggal potong-potong. Ya udah potong di sini aja. Ya. Bareng nggak apa-apa. Lanjut lur, potong daging belutnya. Urusan bumbu biar tak percayakan ke Mbak Anggi saja yang sudah berpengalaman. Potong kecil daging belut, kemudian masukkan ke alat tumbuk lur. Supaya teksturnya merata, tidak bercampur tulang, sekalian wae kita tumbuk daging belutnya. Hal ini juga untuk menghindari tajamnya duri atau tulang kecil pada belut. Setelah ini, tinggal mencampur daging belut dengan bumbu khas Lombok racikan Mbak Anggi. Mbak, ini Mbak, belutnya udah dicampur semua Mbak. Ya udah kita campurin daging belutnya sama ini. Yaudah. Meski di resep aslinya, sate pusut menggunakan campuran daging sapi, di desa Batu Kumbung ini lebih populer menggunakan daging belut yo. Katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan lembut. Yuk Mbak, kita campur dulu hasil tumbukan dan bumbunya biar bisa lekas kita bakar nih satenya. Nah, kalau sudah bercampur seperti ini, tinggal kita bentuk menggunakan tusukan sate khas pusut. Gini Dul. Udah cukup nih sini. Ya udah cukup. Ini dia yang membedakan sate pusut dengan sate lainnya lur. Tusuk satenya terbuat dari bambu dan bentuknya besar-besar. Jadi tidak sabar pengen cepet-cepet nyobain sate yang satu ini. Langkah terakhir sebelum bisa menikmati sajian sate pusut adalah proses pembakarannya. Biasanya sate pusut dibakar dengan arang kelapa agar aromanya semakin kuat. Berhubung ini satenya tebal-tebal, membakarnya pun butuh waktu ekstra lur. Jangan sampai bagian dalamnya nanti tidak mateng. Sate yang lebih merah punya rasa ekstra pedas, sementara yang kuning punya cita rasa asin gurih dengan sedikit manis. Tinggal disesuaikan dengan selera yo. Wah, aroma bakaran sate pusut belut bikin perutku langsung keroncongan iki lur. Untungnya udah mulai pada matang iki. Oyoke pas iki kalau sambil bakar disambi makan.